Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi. Selamat hari Minggu. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun memiliki semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Sesudah itu, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pantang menyerah dan terus berusaha. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang membuat seseorang bisa berkembang, antara lain, pertama, keinginan, yang kedua, kemauan, dan ketiga, semangat. Ketiga hal ini menjadi kunci agar kita bisa maju dalam apa yang kita kerjakan. Seringkali yang menjadi masalah adalah rasa percaya diri, baik yang berlebihan maupun sebaliknya yang tidak percaya diri. Rasa percaya diri yang terlalu besar membuat orang sombong
dan tidak mau belajar lagi. Sementara itu, orang yang tidak percaya diri menimbulkan rasa rendah diri dan juga mengakibatkan orang tidak bisa mau belajar lagi. Kemudian, hal yang tidak dapat menjadi mungkin karena adanya usaha. Misalnya, wacana keluar angkasa, mobil pintar tanpa pengemudi. Apakah hal ini pernah dibayangkan beberapa puluh tahun yang lalu? Segala sesuatu berkembang dengan sangat pesat, bahkan kadang di luar apa yang kita pikirkan. Dunia sekarang ini berkembang. Apakah kita ikut juga mau berkembang? Selama kita masih rendah diri, kita tidak pernah akan maju. Selama kita mau belajar dan tekun, maka kita bisa dan mampu mengatasi hal-hal yang serba sulit itu. Sama seperti seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, apa yang dimilikinya itu cukup untuk memberi makan ribuan orang. Bagaimana mungkin Tuhan sendiri yang menjadikannya mungkin? Pantang menyerah dan teruslah berusaha. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat itu hanya ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Saat itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang itu hingga mereka semua kenyang. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan roti yang tersisa. Allah sanggup mencukupi semua kebutuhan yang kita perlukan setiap hari. Allah sanggup melakukan mujizat apapun untuk kita semua. Kita sebagai anak-anak Allah bertugas untuk selalu mempercayakan semua aspek kehidupan kita pada Allah yang sanggup mengatur dan mencukupi. Kita serahkan segala permasalahan hidup kita, mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita akan lebih mudah ketika kita mau percaya dan mampu berserah diri kepada Allah Tuhan kita. Keselamatan dari Tuhan harus terus terwujud secara nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, melihat situasi yang memprihatinkan di sekitar kita, jangan sampai kita bersikap masa bodoh. Inilah saat bagi kita untuk berbuat sesuatu, untuk mewujudkan secara nyata ajaran tentang kepedulian, cinta kasih, semangat berbagi, kerelaan berkorban, dan seterusnya. Kita mungkin terlalu kecil untuk berhadapan dengan masalah yang besar. Meskipun begitu, kalau kita bersedia ambil langkah kecil dalam berbuat baik, kiranya Tuhan akan memberkati dan melipat gandakannya, sehingga yang kecil bagi kita ternyata pada akhirnya berdampak besar bagi banyak orang. Tuhan Yesus, semoga kami tetap semangat berjuang tanpa pamrih. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.